Halo semuanya. Halo semuanya. Ya, ada yang mau ditanyain nggak nih ya? Oh boleh. Jadi teman kalian tanya nih, apa penting apa gimana cara ngimbangin akademik dengan non akademik nih? Pertanyaan itu bagus banget. Soalnya di ITB itu terkenal banget nih apa pressure dari sisi akademik maupun non Bener akademik. akademik. Nah, itu gimana sih cara ngimbanginnya? Boleh banget kita bahas di sesi mentoring kali ini. Nah, yang pertama gimana nih menurut Mami eh apa terkait akademik sama non akademik mana sih yang lebih penting? Tentunya kalau di ITB kita itu belajar ya. Pertama pendidikan. Jadi aku dulu pentingin pendidikan dulu sih. Tapi kayak gak lupa buat saling berkesinambungan itu non akademik. Contohnya berorganisasi atau ikut kepanitiaan. Nah, kalau Papi sendiri pernah ikut organisasi gitu gak? Kalau organisasi mungkin belum ya, cuma tertarik banget sih kayak join himpunan gitu atau enggak join KM atau mungkin UKM-UKM lain yang eh, masuk di bagian pengurusnya. Oh iya. Di sini kalian-kalian para menti, para anak-anak kita ada yang tertarik join UKM atau organisasi nggak sih? Wih, bagus banget tuh UKM ya. Oh, pengen UKM ini apa Soofit ya? Boleh, boleh. Eh, tahu nggak Soofit itu bahas apa? Oke nih, Papi jelasin ya. Kalau Soofit itu bahasnya dia terkait apa karya ilmiah gitu. Jadi nanti kita solving problem kan kayak sesuai namanya solve it gitu kan. Nah, solving problem entah itu nanti problem yang ada di masyarakat ataupun problem secara saintifik. Nah, untuk join UKM yang kayak gini boleh banget. Soalnya kan selain dari UKM yang santai ada juga UKM yang serius. Nah, solve it itu juga salah satu UKM yang serius karena dia eh, mendalami sisi akademik. Oke. Nah, yang lain gimana? Ada lagi? Oke, oh ada yang mau yang nggak serius nih kak. Wah, boleh. Contohnya apa nih? Aku sendiri join Gebrak tuh. Jadi Hmm, dia pengabdian masyarakat oke. nih. Nah, kita di sini langsung terjun langsung buat ngebantu masyarakat desa. Nah, buat kalian-kalian nih, para anak-anak kita yang suka jalan-jalan, suka ngebantu orang, tapi nggak ada kesempatan karena ngurusin akademik, boleh banget join UKM aku. Nah, Mami itu gimana tuh ngehandle-nya tuh? Bisa ngehandle antara eh handle antara apa namanya? Akademik. Akademik dengan non akademiknya nih. Nah, kalian nih harus punya skala prioritas nih guys. Iya, menarik banget tuh Iya. skala prioritas. Jadi kayak misal besok kita ada tugas PRD, tapi lusanya juga ada tugas dari Gebrak sendiri dari UKM. Nah berarti prioritas kalian apa dong? Tentu aja akademik dong, ya Pi. Nah gitu harus nentuin skala prioritas dulu. Jadi imbang gitu antara akademik dan non Nah, akademik. bagus banget tuh. Oke. Tadi dari sampai mana? Nih. Sampai imbangin akademik sama non Oke. akademik. Nah, cara bikin skala prioritas itu gampang banget nih. Bisa mulai dengan 5 pertanyaan. What, why, when, how, and dan sebagainya. Nah, untuk yang pertama, kalian tanyain what, apa sih yang eh, kalian dapat, apa yang kalian inginkan dan dari apa namanya dari hal tersebut gitu loh. Nah, selanjutnya ada ke why, kenapa kalian milih hal tersebut gitu loh. Nah, terus selanjutnya ada when, kapan saja kalian bisa nge-achieve hal ini, entah itu bisa hal yang di-achieve satu momen sekali ataupun bisa di-achieve berulang gitu. Misalnya hari ini bisa, besok bisa, dan selanjutnya. Nah, selanjutnya adalah where. Nah, di mana kalian bisa dapat hal ini? Bisa dapat di kehidupan sehari-hari atau dapat hanya di tempat-tempat tertentu saja, kayak misalnya di kampus, di kehidupan di luar negeri. Nah, itu juga patut dipertanyakan. Nah, yang selanjutnya yang terakhir adalah apa nih? When, Where. what, why, when.
how. Nah, gimana caranya kalian bisa dapetin hal itu? Entah itu prosesnya yang susah atau prosesnya yang gampang. Nah, kalian harus konsentrasi nih hal tersebut. Nah, kalau misalnya udah kalian konsentrasi, kan kalian kan jadi bisa melihat jelas bagaimana hal-hal yang kalian tujukan pada hal tersebut. Bisa nanti terlihat wah ini tuh ternyata nggak penting-penting amat gitu loh. Ternyata bisa dicari kemudian hari dan nggak seurgent hal yang satunya. Nah, itu boleh banget dicoba metodenya pakai Five Whys. Tapi balik lagi nggak sih ke posisi kita sebagai Ya, mahasiswa? bener banget. Kita harus lebih mementingkan akademik kita, walaupun non akademik itu juga penting ya, Papi. Iya. Nah, cara ngebalance antara kedua hal tersebut itu adalah dengan Membuat skala prioritas. Ya, membuat skala prioritas. Nah, untuk adapun cara ngebalance gitu kan, kalau misalnya kita kan masih TPB nih, TPB itu penting banget juga akademiknya. Namun di TPB ini kita masih banyak banget kesempatan untuk explore gitu di bidang non akademik. Bener banget. Kayaknya cukup nih kita penjelasan akademik dan non akademik. Oke. Kira-kira dari anak-anak kita nih ada yang mau tanya nggak sih, kayak ada yang penasaran nggak sih? Boleh, ada yang mau tanya? Oke. Pertanyaannya bagus banget. Nah, gimana kalau misalnya akademik kita lagi kurang tapi kita jadi pengurus di suatu organisasi. Ini Nah, sering itu banget nih. sering banget terjadi nih. Gimana sih itu caranya tuh? Gimana menurut Meme? Jujur aja, semester kemarin aku rada keos sama kepanitiaan. Nah, salahnya aku nggak terlalu mentingin akademik kan, jadinya nilai aku merosot. Itu pokoknya kalian harus aware banget, jangan sampai mentingin salah satu, karena salah satu jomplang gitu jadinya malah nggak imbang. Jadi kita harus kayak seimbangin kedua halnya gitu. Nah, kalau Papi ada pengalaman nggak sih kayak gitu gitu? Kalau aku sih mungkin pernah sih, cuma untuk jadi pengurus itu enggak, cuma ada beberapa mungkin jatuhnya jadi PJ kali ya. Nah, antara ngeimbangin jadi PJ sama akademik nih. Wah, itu kan bingung banget ya. Nah, namun kalau misalnya hal tersebut terjadi, tentu kita kembali ke tanggung jawab kita. Nah, kalau misalnya untuk skala prioritas sendiri itu kan tentu menang akademik. Cuma balik lagi, kita kan punya tanggung jawab sebagai PJ. Nah, PJ untuk menjadi PJ itu kita harus rela berkorban ini. Karena kan kita sudah berkomitmen untuk menjadi seorang penanggung jawab atau pengurus gitu kan. Nah, itu kembali ke hal itu. Nah, namun itu juga kalian nggak bisa terlalu balance di antara keduanya. Nah, oleh karena itu pasti dong ada yang kalian sacrifice gitu loh. Nah, cara memilih apa yang kita harus sacrifice itu juga kembali ke skala prioritas. Apa sih yang memang bisa kita korbankan untuk mencapai tujuan yang kita mau. Nah, misalnya kita punya waktu main sehari itu 5 jam. Nah, tapi kita ada tugas sebagai PJ dan tugas kita sebagai mahasiswa yaitu belajar. Nah, yaitu tentu dong kita korbanin waktu bermain kita. Nah, misalnya yang tadinya 5 jam jadi 2 jam. Nah, untuk hal-hal yang memang sifatnya untuk bersantai itu bisa dikorbankan. Cuma Papi sama Mami sarankan itu jangan terlalu banyak, jangan terlalu over, karena hal tersebut juga bisa ngaruhin ke kesehatan kalian juga. Nah, terkait kesehatan gimana nih Mi kalau misalnya di ITB tuh biasanya? Alhamdulillah sih aku sehat-sehat terus ya, Papi. Kalau Papi? Kalau Papi sendiri sih sebenarnya kadang-kadang kurang tidur juga nih. Ya itu sih.
Karena tadi yang benar kata Papi bilang, kita tuh harus ngorbanin sesuatu. Yaitu ITB tuh berarti kita udah masuk ke institut yang paling bergengsi lah ya namanya di Indonesia. Ya berarti kita harus ngorbanin salah satu hal yang menurut kita penting, yaitu tidur itu. Woi. Yang tadinya 8 jam masuk ITB jadi 4 jam paling maksimal gitulah. Cuma ada satu hal nih yang bisa jadi pengganti waktu tidur kalian. Apa tuh? Nah, itu namanya quality sleep. Jadi oh iya, benar kalau benar. misalnya ada 2 tipe tidur, yang satu kan jangka waktu quality sama dan quantity. Kalau quantity kan tidurnya banyak, kalau quantity itu kita memaksimalkan tidur kita. Contohnya bisa sambil mendengarkan musik saat tidur atau dimatikan lampunya agar kita terasa lebih nyaman. Nah itu bisa banget dicoba. Pokoknya intinya tuh gimana sih survive akademik di TPB itu ya, caranya tuh ya menyesuaikan aja gitu. Kayak kita tuh gimana cara kita menyesuaikan diri kita di suatu tempat, kayak beradaptasi gitu. Bener banget. Nah jangan lupa nih, kalau misalnya kalian ada sulit akademik, boleh banget kontak Papi sama Mami. Bisa minta tutoring juga, boleh banget. Boleh banget. Nah kalau misalnya kalian ada bingung nih, aduh Papi aku UP mau tolong diajarin dong, boleh banget. Papi langsung hadir deh. Mau kalkulus pun juga hadir, boleh. Tapi aku nggak bisa. Nggak apa-apa, kalau Mami nggak bisa, tenang, ada Papi. Oke. Tapi ada fun fact loh, Pi. Kayak ini kan bahas akademik sama non akademik ya. Dari aku kan FITB ya. Kalau di sana yang FITB nggak sih? Oh ada, kamu ada FTMD? Wih, ada. Oke. Jadi kalau FITB sendiri nih, kalau kita join kepanitiaan pusat gitu, mereka tuh paling menggebu-gebu gitu. Kebalikan sama yang kayak fakultas ambis kayak FTI. Mereka tuh tiba-tiba ngilang. Yang kata Papi itu tanggung jawab itu kayak mereka tiba-tiba hilang. Tapi itu seru lah. Itu jadi pengalaman baru. Jadi kayak ya begitulah. Betul banget. Itu fun fact sih. Nah, ada lagi nggak yang mau ditanyain? Oh, bagus banget itu. Pertanyaannya terkait gimana cara saving money selama di kampus ITB. Wah, waduh, menarik banget. Kita lagi boncos. Menarik banget nih buat dibahas ya. Nah, pertama untuk pendapatan. Ini kita boleh kali ya nyambungin saving money kayak ke akademik sama ke non akademik biar relate. Nah, kan gimana ya? Pendapatan orang kan tiap orang beda. Ada yang bisa 500, ada yang 1 juta, ada yang 3 juta bahkan. Nah, itu cara save up money-nya itu bisa banget kalian cari-cari tempat murah buat makan. Baik itu ke warteg ataupun mungkin cari-cari promo di GoFood, itu bisa banget. Parah. Nah, intinya kalian harus budgeting untuk tiap harinya. Jangan sampai misalnya hari ini aku hari ini bosan banget nih, aku mau makan puas-puas aja deh, biar nggak apa-apa besoknya makan cuma nasi sama tempe aja gitu. Nah itu jangan banget. Nah alangkah baiknya kalian save up money dengan ngejadwal makanan-makanan yang memang kalian bisa konsumsi tiap hari secara murah. Nah kalau ada lebih, baru tuh bisa banget mau kalian spend itu, entah nanti buat beli piwiki atau matko, atau buat ngeles, atau buat santai-santai nonton bioskop atau main biliar, itu boleh banget. Karena salah satu hal yang bikin kita semangat gitu adalah nge-reward diri kita sendiri, kayak self reward. Ya misal kalian abis kuis kan, biasanya kuis fakultas KBF. Tuh kalian bisa nih sama teman-teman, makan yuk, kita makan di Ciwok atau makan di mana. Itu bisa banget, karena kayak kalau kalian tetap flat gitu, itu bakalan jadinya burn out dan kalian malah bosen, kayak ya gitulah pokoknya. Nah, masuk juga nih tadi ke topik pembahasan awal.
keuangan itu juga bisa kita kaitkan dengan akademik dan non akademik. Ya. Nah kalau misalnya ada kebutuhan akademik dengan non akademik terkait keuangan, itu mana sih yang harus kita prioritasin? Kira-kira kata kalian gimana nih? Menurut kalian yang lebih prioritaskan akademik atau non akademik? Wih, 3 ada jawab akademik nih. Yang lain, wih ada 2 jawab non akademik. Oke. Sebenarnya dua-duanya oke sih menurut aku. Oke. Kalau kata Papa gimana? Kalau menurut aku tergantung kembali ke prioritas sih. Kalau misalnya kalian keuangannya terkait organisasi itu juga tetap penting. Cuma kalau menurut Papi itu akademik tetap yang utama. Tuh. Kenapa kayak gitu? Karena kan kalian sebagai mahasiswa dong. Kalau misalnya kalian jadi pengurus di organisasi ini tapi kalian bukan mahasiswa ITB, gimana juga dong. Nah, untuk kalau misalnya terkait administrasi perkampusan itu memang lebih utama. Cuma kalau misalnya kalian mau beli Piwiki atau mau les, itu mungkin kalau misalnya kalian bergabung organisasi dan saat itu lagi butuh spend uangnya, itu mungkin kalian lebih prioritasin organisasi dulu, baru ke pendukung akademik. Nah itu bisa jadi salah satu contoh pertimbangan lah. Nah selanjutnya apa nih, Meh? Tapi itu maksudnya aku tambahin lagi kayak boleh. balik lagi ke kalian sendiri nggak sih, kayak prioritas kalian tuh apa? Tapi pokoknya intinya jangan berlebihan di suatu hal. Oke. Ini kayak pada burn out gak sih? Iya. Kita mau ice breaking nggak? Kita yel-yel aja ya, Mi. Boleh. Kita sebelum itu kita mulai dulu deh. Kita kalau misalnya Papi sama Mami bilang, kalian punya semangat, jawab punya. Gini ya, kalian punya semangat? Punya. Boleh. Yang keras ya, Pi? Boleh. Kalian punya semangat? Punya. Sekali lagi. Kalian punya semangat? Punya. Keren. Kayaknya udah pada semangat nih. Kayak mungkin lanjut mentoring lagi next. Apa? Mau denger Yel? Boleh. Mau denger taplok pijar aja deh yang pendek kali ya. Boleh, yuk. Yel taplok OSKM ITB 2007. Petra Pijar 3, 2, 1. Kami taplok ceria, sukanya bergembira, gembira. Kami taplok ceria, sukanya bergembira. Yeay. Udah semangat kan? Boleh. Lanjut ya, Mantap. Lanjut. Kita bahas apa nih sekarang selanjutnya nih, Mi? Kalian ada yang mau kayak dibahas gitu nggak kalau dari kaliannya sendiri? Bahas Apa tuh, Mi? apa ya? Oke. Gimana cara menjaga kesehatan diri di ITB nih? Oke. Kalau misalnya kalian butuh antara kesehatan sama akademik dan ya urusan kalian ya lah. fisik lah. Nah, itu kembali lagi tuh ke poin yang tadi tuh kayak yang kita sebutin, skala prioritas. Itu pokoknya penting banget, guys. Jadi, Iya, penting banget. Jadi kalian kalau pokoknya kayak mungkin kalau kalian sebelum kuliah nih kalian harus bikin yang namanya priority scale. Terus kayak jadi kayak kalian bisa bukan nge-imajinasi sih, bisa ngelihat apa sih yang harus kita prioritaskan dulu. Nah contohnya di kesehatan nih guys. Nih kan kalian tahun pertama di ITB Jatinangor. Bener Di mana ITB Jatinangor tuh ITB yang paling luas di antara multi kampus yang lain kan. Paling panas juga nih, Mi. Paling panas juga. Iya panas ya sekarang. Untung sekarang lagi ada karena udah mulai sore lah. Kalau siang tuh panasnya minta ampun sih, Mi. Nah itu ada beberapa tips sih sebenarnya, kayak yang tadi aku sebutin kan. Kalau misalnya quality sleep itu juga bagus banget dicoba. Nah terus manajemen keuangan biar kalian bisa makan tiap hari yang memenuhi gizi, yang sehat juga. 5 sehat, 4 sehat 5 sempurna dong. 4 sehat 5 sempurna. Iya. Oke.
Tapi kan 4 5 sempurna tuh kayak itu kan kayak mahal ya dikira. Padahal Iya. mah enggak ya. Itu yang penting kayak ada sayurnya, ada dagingnya. Iya bener Jadi nggak banget. usah mahal-mahal. Bisa cari di warteg kok. Ini kayaknya udah mulai mobilisasi loh, Pi. Oh mau lang. Udah mulai mobilisasi kah? Iya udah mulai Oke, mobilisasi. Mungkin sekalian mobilisasi kita yel-yel biar asik nih. iya biar semangat lagi. Mau kah? Boleh. Kita yel tahun berapa nih Meh? Sampai deh, sampai deh. Yang pendek, mungkin mau 2018 kah Meh? Atau 2008 Meh? 2008 lagi aja ya. 2008, oke. Tuh sekali aja deh. Oke. Tuh 2 3. Kami taplok ceria, 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 sukanya bergembira, gembira, gembira. Kami taplok ceria, sukanya bergembira. Yeay, udah semangat. Ayo Yuk, kita mobilisasi. Udah semuanya, ayo kita Ada semuanya. berdiri, Ayo, berdiri.